Oke, siap. Assalamualaikum. Laskar Ngarit, hari kemarin saya ke sini itu hari Minggu ya. Minggu, Senin, Selasa. Nah, sesuai jadwal, saya hari ini kembali berkunjung ke kandangnya Pak Kholis ya, di Sumbersari ya sini ya. Sumbersari, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, untuk menindaklanjuti sapinya yang kemarin deprok. Laskar Ngarit. Jadi Pak Kholis ini penuh kekhawatiran dan banyak sekali pertanyaan. Jadi sambil kita menjawab pertanyaan dari Pak Kholis, nah ini sekalian saya buat video buat Laskar Ngarit. Jadi gini, Laskar Ngarit, sapinya Pak Kholis ini kemarin ambruk. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kami datang mengobati dan alhamdulillah setelah kita tangani, ya alhamdulillah ya, semua kesembuhan dari Allah. Itu hari Minggu, Senin, Selasa dia sudah lebih banyak berdirinya daripada tidurnya, daripada ambruknya Laskar Ngarit. Nah, yang pertama yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah ada 3 hal terkait sapi ambruk pada posisi bunting. Yang pertama, harus dipahami bahwa sapi bunting yang ambruk itu kadang sudah ada cedera, Pak Kholis, ya. Entah itu di lutut, entah itu di entong-entong, entah itu di kaki depan. Jadi dia sudah kadung cedera. Maka ketika cedera ini sudah terjadi, maka ini harus sembuh dan tidak boleh terlalu parah, tidak boleh lebih parah. Padahal posisinya sapi ini masuk ke aspek yang kedua. Dalam posisi bunting, tidak semua anti radang, anti nyeri itu boleh masuk ke tubuhnya si sapi. Kan repot, ya. Di sisi lain dia perlu disembuhkan biar tidak semakin parah dan bisa pulih. Di sisi lain kondisi bunting membuat kita harus hati-hati dalam mengobati permasalahan joint arthritis atau radang persendian atau hipokalsemia karena dia ini bunting. Sedangkan kondisi yang ketiga yang membuat semakin kompleks, kebuntingan di atas 7 bulan, Pak Bos, itu nutrisinya si anak lagi kenceng-kencengnya sampai nanti lahir. Otomatis di atas 7 bulan, 8 bulan, kenceng banget kebutuhan nutrisi, kalsium, semuanya ya diserap oleh anak, belum lagi nanti untuk produksi susu, sehingga mau nggak mau induk ini pasti kekurangan atau defisit nutrisi. Dari 3 ini, nah, kita harus satu-satu, Pak Bos, ya. Dari kondisi 3 ini kita harus satu-satu memilah. Oke? Yang pertama, karena sudah kadung cedera, kadung ada luka, kadung ada trauma, entah itu di lapisan kulit, lebih dalam maupun sampai ke persendian, ataupun teracak. Oke, yang harus dilakukan peternak adalah mengurangi resiko lanjutan. Resiko terbentur, resiko kepleset, resiko dingin, resiko kecocok, dengan cara kalau ada rezeki belikan karpet. Oke, sehingga saat dia berdiri nyaman, kukunya tidak kecucuk-cucuk ya. Kalau dia posisi menumpu, dia juga tidak kesakitan. Karena bagaimanapun juga 400-500 kilo, berarti satu kaki menopang 150 kilo ya. Begitu madek, otomatis pasti cedera. Belum lagi jika sudah ada awal cedera. Jadi yang pertama, bila ada rezeki, bisa menggunakan karpet. Bila tidak ada atau belum ada anggaran prioritas ke pengadaan karpet, maka jenengan bisa menggunakan kawul. Nah, konsekuensinya bila menggunakan kawul maka harus rajin diganti. Karena jangan sampai dia kencingin, dia tidurin, terjadi fermentasi alami, jadi pesing, sehingga pesing ini terhirup oleh si sapi, sehingga memicu demam lagi, Laskar Ngarit. Jadi, itu yang harus dipahami yang pertama. Yang kedua, dalam posisi bunting, kita harus lebih hati-hati dalam memberikan obat. Makanya saya bilang ke Pak Kholis bahwa memang seperti ini perjalanan penyakitnya, karena nggak semua obat boleh masuk. Beda dengan sapi jantan. Sapi jantan nggak bisa berdiri atau ininya bermasalah, nggak kuat, sikat, jebret, sehari 2 hari dia pulih. Kalau memang sudah terlalu besar, kita pulihkan, kita sarankan untuk potong biasanya. Jadi yang penting bisa naik truk, ya, bisa dibawa jagal dengan kondisi masih tidak mengurangi harga. Itu kalau sapi jantan. Tapi kalau sapi betina kita harus memahami bahwa tidak semua, apalagi bunting ya, sapi betina bunting kita harus bisa memahami bahwa nggak semua obat bisa masuk, sehingga progresnya
progres kesembuhannya sedikit lebih lambat daripada sapi jantan. Laskar Ngarit. Aspek yang kedua, harus dimaklumi. Nah, di titik ini Pak Kholis harus yang pertama bersyukur dulu. Sapinya sudah bisa berdiri. Paling tidak dalam posisi berdiri, sapi tidak terjadi luka busuk di kaki. Oke? Ketika kita bersyukur, perbaiki nutrisinya, kan kurang lebih 1 bulan lagi toh Bos ya? 1 bulan 10 hari kira-kira ya. Nah, biasanya Laskar Ngarit, begitu anak ini keluar, ya, enteng. Dia digar lagi, ceria lagi, Pak Bos. Itu. Nah, masuk ke yang ketiga, Laskar Ngarit, adalah 7 bulan itu butuhnya nutrisi dari si pedet itu kan lagi kenceng-kencengnya. Supaya tidak sampai membongkar persediaan kalsium di tulang panjangnya sapi yang notabene ada di kaki, ya. Peternak harus pintar milih pakan. Rumput yang tua, rumput yang pendek, rumput yang heterogen. Rumput yang heterogen itu rumput yang macamnya oke. Lapangan, sawah, kayak gitu. Jangan yang single food, jangan yang rumput gajah tok gitu. Tapi kepepet nggak ada, ya nggak masalah. Ya yang penting makan. Yang pertama itu. Yang kedua, mineral. Mineral, misalkan di Saprona ada mineral yang paling bagus, berikan mineral yang paling bagus. Berikan 2 kali dosis yang dianjurkan. Karena dia butuh mengisi yang di kaki ibaratnya dan memenuhi yang dibutuhkan oleh bayinya itu Pak Bos. Dan air gula, tujuannya air gula untuk mencegah ketosis. Ketosis itu saat sapi mengalami penurunan makan, dia tidak ada makanan yang dipecah menjadi energi, sehingga yang dipecah adalah lemak. Nah, kalau yang dibongkar ini lemak, sisa pembongkaran lemak ini menjadi keton. Ciri-cirinya keton itu sapi ini ambruk, abape mambu. Nah, ini kompleks, lebih berat lagi. Makanya sebenarnya nggak sederhana kasusnya sapinya Pak Kholis ini. Tapi balik ke rumus tadi. Yang pertama adalah kurangi atau minimalkan cedera dengan mengurusi lantai. Jangan sampai ada benturan dan lain-lain. Oke. Yang kedua, karena dia bunting, kita harus hati-hati dan memaklumi bila proses perjalanan penyakitnya tidak secepat sapi jantan. Oke. Nah, karena sudah 8 bulan 9 bulan kurang 45 hari dia melahirkan, butuh nutrisinya kenceng banget, maka sebaiknya mineral diberikan, pakan dipilihkan, air gula tetap masuk. Oke, nah ini sudah ISIS. Tadi kita periksa dari 39,9 Laskar Ngarit sekarang menjadi 39,2 dan 39,3. Artinya sudah ada progres. Progres yang pertama suhunya sudah normal, progres yang kedua dia sudah berdiri. Nah, Laskar Ngarit, karakter kandang seperti ini, lantai kandang seperti ini, itu sebenarnya harus rajin disemprot. Ya. Karena Pak Bos, nanti kalau ada lumut dari sisa kotoran, itu licin banget. Licin banget. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi peternak nggak boleh hanya mengandalkan dokter berharap suntik panas, nggak bisa. Jadi kita harus berpikir dari hulu sampai ke hilir, penyebab awalnya opo, yang sudah terjadi apa, bagaimana kita mengantisipasi, ya seperti itu. Jadi bisa sama-sama, nek ada berhasilnya kita saling memahami memang kasusnya sulit. Kalau memang ada tidak berhasilnya sama-sama paham, oh iya memang sulit kasusnya. Nah, itulah kadang-kadang. Jadi kalau jenengan ada kenalan dokter di rumah, ajak ngomong, ya dipancing lah supaya dokter itu bisa menjelaskan diagnosanya apa, pendekatan pengobatannya seperti apa. Itulah kadang-kadang. Jadi monggo ada pertanyaan? Ya. Pertanyaannya gini Mas, kira-kira si sapi ini masih bisa apa ya, dilanjutkan apa? Kebuntingannya? Iya. Dirawat apa dijual gitu? Ya. Dirawat Pak Bos. Iya. Jenengan kepikiran menjual? Ya kan. Entek hati ya? Jadi Pak Kholis bertanya kira-kira masih bisa dipertahankan atau tidak. Bunting 6 bulan. 8 bulan. Oh ya, 8 bulan, kurang 45 hari. Tapi memang perjalanan penyakitnya seperti ini Pak Bos.
Ya memang seperti kanca teman-teman yang lain ya seperti ini. Yang lebih parah dari ini banyak. Yang di tempatnya Pak Gino itu, yang di tempatnya Pak Mujiran. Ada lagi satu lagi saya lupa di tempatnya siapa. Ya dia bisa merawat sampai lahir. Bahkan nun sewu, gedokan jenengan, lantai kandang jenengan lebih bagus daripada punya teman-teman. Jadi harusnya sapi ini lebih bisa bertahan. Dan nyatanya yang saya kirim video ke jenengan itu yo sembuh, yo anaknya ya lahir. Itu. Tapi makanya mindset, ketatakan hati dan pola pikir. Tak sampaikan seperti itu supaya peternak tahu bahwa oh masalahnya ada di sini. Kalau misalkan jenengan, oh yo aku sanggup kok ngerawat sapi ini. Ya, aku sanggup ngawuli, aku sanggup membersihkan, aku sanggup nyemproti teracaknya, aku sanggup. Kalau memang jenengan sanggup, ya sudah pertahankan. Tapi lah misalkan jenengan pikiran, kok abot yo, engkau lek mati, engkau lek ratangi, ya kan? Ya situ nggak ada larangan bagi saya, bagi jenengan untuk menjual sapi jenengan. Itulah sekarang hari. Jadi mindset kita, makanya kita jelaskan pertahapan, poin-poin pentingnya. Kalau pemilik sapinya itu memang tatak dan yakin bisa merawat, ya sudah dilanjutkan. Karena yang lebih parah dari ini dan selamat lebih banyak. Ya, pertanyaan lagi Mas. Nggih. Dalam kondisi sapi seperti ini, apa bisa si sapi ini dimandikan? Boleh, tidak masalah dimandikan. Dalam biasanya jam berapa? Jam 8, 9? Ya. Atau jam 7 biasanya ya, resik-resik kandang ya. Tidak masalah. Sapi bunting tidak masalah dimandikan. Alon-alon dikosok harus disayangi gitu ya. Kalau ngomong kuwi lek sehat pi ya tak tukokne suket sing gitu. Jadi boleh dimandikan lah sekarang hari, tidak masalah itu. Yang pasti hari ini suhunya sudah normal. Cuman jenengan harus memantau pedet ki sik obah apa ora? Masih gerak. Ya sudah dipertahankan. Itu. Karena kadang-kadang ketika nanti ada momentum drop, itu yang menjadi fokus utama pemeriksaan pedet. Biasanya keguguran. Itu laskar ngarit. Jadi itu laskar ngarit. Semoga video sederhana ini nanti habis ini ya ngobrol-ngobrol enggak apa-apa ya. Jadi semoga video sederhana ini bisa membawa atau merubah mindset teman-teman bahwa ketika sapi sakit itu nggak bisa jaga nih dokter dan obat dari dokter. Tetapi pemahaman tentang kasus itu jauh lebih penting. Apa yang harus kita lakukan terhadap perawatan itu jauh lebih penting. Rumusnya simpel Pak. Kalau pada manusia meteng tua, cukup pernah disuntik weteng terus mulih. Enggak kan? Kadang Bu, Ibu harus opname di rumah sakit ini ya kan? Sama, sapi juga begitu. Ming sapi raiso sambat. Jadi ketika habis ditangani harus dibikin nyaman, tidak boleh kepleset. Kan ibu-ibu juga gitu. Kamu meteng aja ngangkat abot, engko cancel ya toh. Sama persis. Ora oleh mencolot, ora oleh melaku-melaku, ora oleh mikir abot. Cuman sayangnya sapi kita tidak bisa ngomong lah sekarang ngomong seperti manusia. Nggih, matur nuwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.